Bab 647. Main keroyok. Di bawah pengobatan ganda dari energi ungu dan roh Aucuba, meskipun energi kehidupan dalam tubuh Feroding masih terus terkuras, tetapi berkali-kali lebih lambat dari biasanya, setidaknya dalam waktu singkat tidak akan mengancam nyawa. Dengan pelajaran sebelumnya, pertahanan Feroding dan warrior yang terhadap kota kuno menjadi lebih ketat. Tidak hanya ada tim master alam bangsawan yang berpatroli di kota sepanjang malam, tetapi juga master alam bangsawan yang berpatroli di udara. Untuk mencegah Feroding mengalami kecelakaan, warrior yang meninggalkan 10 pupet tim golok di sisi Feroding. Pupet tim golok ini jauh lebih unggul dari pendekar hitam alam bangsawan biasa. Bahkan jika mereka menentang warrior yang mereka dapat menunda untuk satu periode waktu. Di sebuah ruangan, hanya ada 2 orang di ruangan itu, warrior yang dan Feroding. Saat ini, kekuatan wilayah selatan secara keseluruhan tidak lebih lemah dari kerajaan Dinghan. Saat ini, reputasiku telah mencapai puncaknya. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk memasuki wilayah tengah dan membasmi kerajaan Dinghan sepenuhnya. Bagaimana menurutmu? Warrior yang bertanya. Kerajaan Dinghan harus dihancurkan. Hanya dengan menghancurkan kerajaan Dinghan, dia dapat menyatukan seluruh dunia manusia, dan hanya jika pendekar hitam seluruh dunia manusia dikumpulkan terlebih dahulu, dia dapat melawan tanah suci atau pendekar hitam spesies penentang di masa depan. Dia tahu betul bahwa tanah suci atau pendekar hitam spesies penentang pasti bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh satu orang. Feroding menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu membunuh 2 master peringkat suci di wilayah tengah dan jiwa pedang mencapai tingkat 12, reputasimu memang sudah mencapai tingkat tertinggi. Saat ini, jika kita memasuki wilayah tengah, kita pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tapi pernahkah kamu memikirkannya, kita pada dasarnya tidak stabil sekarang. Kekuatan kita terdiri dari banyak kekuatan yang berbeda. Kekuatan yang berbeda ini memiliki perhitungan kecil mereka sendiri. Mereka akan melakukan banyak hal yang tidak dapat kita bayangkan demi keuntungan mereka sendiri, seperti membantai dan saling mencelakai. Jadi, dengan situasi kita saat ini, bahkan jika kerajaan Dinghan dihancurkan dan kerajaan Dinghan kita jajah, tapi selanjutnya, aku khawatir kita akan kacau dalam internal bahkan belum sempat mengambil alih kerajaan Dinghan." Warrior yang mengerutkan kening, dia tidak memikirkan masalah ini. Feroding berkata lagi, "Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu selesaikan dengan membunuh beberapa orang. Kita hanya bisa menangani hal-hal internal ini sebelum memasuki wilayah tengah. Dan, kamu harus tahu jelas satu hal, walaupun kekuatan kita saat ini tidak lebih lemah dari kerajaan Dinghan, tapi internal kita semua memiliki kecenderungan samar untuk melakukan hal-hal dengan hak mereka sendiri. Pikirkan saja konsekuensinya ketika kedua kerajaan berperang dan dekrit tidak berfungsi, apa akibatnya? Bagaimana mengatasinya? Berapa lama?" tanya warrior yang. Feroding tersenyum sedikit dan berkata, "Berkat kewibawaanmu, menyelesaikan hal-hal ini tidak terlalu merepotkan, tetapi butuh sedikit waktu. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan mengurusnya." Warrior yang menghela nafas dengan suara rendah dan berkata, "Sejujurnya, aku beruntung memilikimu, jika tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi wilayah selatan." Dia tidak akan takut untuk bertarung dengan orang-orang dalam kegelapan, tetapi jika suruh dia menangani hal-hal ini, dia akan sangat pusing. Wilayah utara mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan kita melawan kerajaan Dinghan. Bagaimana menurutmu? Kata Feroding tiba-tiba. Wilayah utara.
Warrior yang sedikit tertegun, lalu berkata, wilayah utara cukup kuat, mereka belum dihancurkan oleh kerajaan Dinghan. Hanya saja ingin bersatu dengan kita sekarang. Haha, mengapa mereka tidak datang lebih awal? Jika tebakanku benar, wilayah utara sekarang dikuasai oleh kekasih kecilmu yang lain yaitu Siskain. Kata Feroding. Siskain. Warrior yang sedikit mengernyit, lalu berkata, dia bukan kekasihku. Adapun apakah akan beraliansi atau tidak, kamu buat keputusan sendiri. Feroding mengangguk dan berkata, jika tebakanku benar, kamu ingin menaklukkan seluruh dunia manusia terlebih dahulu, lalu mengumpulkan pendekar hitam dari seluruh dunia manusia untuk melawan Tanah Suci. Tapi harus aku tegaskan, ini jelas tidak cukup. Sebaiknya kita menyatukan klan siluman, klan iblis, dan klan laut. Bagaimanapun, kekuatan Tanah Suci atau pendekar hitam spesies penentang jauh di atas kita. Sulit. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, klan siluman tidak masalah. Kita dan Raja Siluman sendiri memiliki hubungan kerjasama, tetapi klan iblis dan klan laut. Kamu yang membunuh Julian Luo, apakah pedang Raja Manusia jatuh ke tanganmu? Tanya Feroding. Warrior yang mengangguk. Feroding menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, sebenarnya, itu tidak terlalu sulit. Selama kita menyatukan seluruh dunia manusia, kamu menggunakan pedang Raja Manusia untuk memecahkan mantra pembatas wilayah antara ras manusia dan klan iblis. Lalu, jika klan iblis tidak ingin membentuk aliansi, maka bunuh saja. Tidakkah ini terlalu sombong? Warrior yang bertanya dengan heran. Feroding melotot pada warrior yang dan berkata, bagimu, ini tidak mendominasi, tetapi berbaik hati. Warrior yang menyentuh hidungnya dan berkata, apakah aku juga iblis besar di matamu? Feroding memandang warrior yang dan tiba-tiba berkata dengan serius, kamu adalah orang yang berpikiran sempit. Kamu sangat radikal dalam perilaku dan kepribadianmu. Kamu membunuh orang di setiap kesempatan. Kamu juga suka membantai orang. Dapat dikatakan bahwa orang dengan kepribadian seperti kamu umumnya tidak berumur panjang, dan tidak ada wanita yang akan menyukaimu, tetapi kamu memiliki begitu banyak wanita, tahukah kamu mengapa? Warrior yang ingin membantah, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, wanita ini tampaknya tidak membuat kesalahan. Feroding menambahkan, kamu memiliki satu kelebihan, dapat dikatakan bahwa itu adalah satu-satunya kelebihan, dan itu adalah penekanan pada cinta dan kebenaran. Orang-orang yang kamu kenal seperti Clara dan Sheila King, kekurangan kamu akan hilang tanpa jejak di depan mereka, dan demi mereka, kamu dapat melakukan apa saja, bahkan jika harus menjadi musuh dunia. Yang kebanyakan wanita inginkan bukanlah pria yang super tampan dan keren, mereka lebih menginginkan apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang pria demi mereka. Warrior yang Feroding berkata lagi, awalnya aku menghargai potensi kamu, tetapi aku masih lebih menghargai kelebihanmu ini, karena aku tahu betul bahwa selama keluarga Ding aku tidak melakukan hal-hal yang bersalah padamu, kamu tidak akan meninggalkan keluarga Ding aku di masa depan. Alasan kekalahan Julian Luo bukanlah karena kamu, tetapi karena dirinya sendiri. Raja manusia di masa lalu baik hati, memenangkan hati rakyat, tetapi demi menghadapimu, dia meninggalkan kedua hal ini. Raja manusia yang tidak bisa mendapatkan dukungan rakyat, bahkan dengan memiliki pedang raja manusia pun tidak bisa disebut sebagai raja manusia yang sebenarnya. Warrior yang berkata, maksudmu, aku perlu memenangkan hati orang-orang. Feroding menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan raja manusia, tidak perlu mengambil jalan raja manusia.
Kamu hanya perlu menjadi tak terkalahkan seperti sekarang, dan kamu dapat terus menjadi galak. Karena kondisimu yang tidak terkalahkan dan keganasani lebih efektif daripada hati rakyat, setidaknya ketika kamu tidak dikalahkan, tidak ada yang berani mengkhianatimu. Warrior yang mengangguk, kemudian dia berkata, aku sudah berbicara dengan kamu begitu lama hari ini, dan aku telah memperoleh banyak hal. Setidaknya saat ini, tujuan kita jelas, dan apa yang akan kita lakukan di masa depan juga jelas. Vero, apakah kita dianggap sebagai sahabat sehati dengan bersikap seperti ini? Karena aku pikir kamu lebih baik dari diriku dalam memahami diriku sendiri. Sahabat sehati artinya saling memahami. Apa kamu memahamiku? Tanya Vero Ding. Warrior yang malu, karena dia benar-benar tahu sedikit tentang Vero Ding. Vero Ding tampaknya tidak ingin mempermasalahkan pertanyaan ini, hanya mengatakan, ingat, semua yang kita katakan sebelumnya didasarkan pada fakta bahwa kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, tidak, jika kamu gagal, bagi kami wilayah selatan, itu adalah pukulan telak, karena akan memberikan gambaran kepada semua orang bahwa warrior yang juga manusia biasa dan akan dikalahkan. Saat itu, tanah suci hanya perlu menjulurkan tangannya untuk merangkul yang lain, maka segala sesuatu yang kita satukan dengan susah payah akan berantakan dalam sekejap. Sepertinya aku berada di bawah banyak tekanan. Warrior yang tertawa. Vero Ding memandang warrior yang dengan sungguh-sungguh dan berkata, jika kamu bermasalah, kami yang mengikuti kamu lebih duluan akan mati semuanya, termasuk aku, Raja Siluman, dan bahkan Pak Tuamu, mengerti. Melihat ekspresi serius Vero Ding, senyum warrior yang mengeras, tanpa sadar, kehidupan dan kematian banyak orang sudah terikat dengan dirinya. Untuk pertama kalinya, warrior yang merasakan tekanan. Karena dia tidak mau Pak Tuamu, Raja Siluman, Vero Ding dan banyak orang yang mengikutinya mengalami kecelakaan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi menerpa, warrior yang merasakan Vero Ding dalam pelukannya. Warrior yang tertegun. Jangan terlalu banyak berpikir, setidaknya banyak orang yang akan selalu mendukungmu. Setelah mengatakan ini, Vero Ding berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan warrior yang masih sedikit linglung. Tanah suci peringkat suci kedua Herculesia, ketiga si buta, datang untuk meminta nasihat Kaisar Pedang, tolong keluar kota untuk bertarung. Pada saat ini, sebuah suara bergema di seluruh kota kuno. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit dan matanya menjadi dingin. Di luar kota kuno. Warrior yang muncul di bawah gerbang kota kuno dengan memegang sarung pedang kuno. Kamu warrior yang. Pemuda berbaju hijau menatap warrior yang, dan berkata, jiwa pedangnya terkontrol tapi galak. Kamu pantas menjadi jiwa pedang alam langit tingkat 2. Kamu pantas mengetahui nama kami. Nama aku Herculesia, yang mewarisi Konghucu dan Taoisme. Laki-laki di sebelah aku tidak punya nama. Kami semua memanggilnya si buta. Adapun dia peringkat kedua di tanah suci peringkat suci kami. Warrior yang berkata, aku pikir kalian akan mengirim peringkat kelima kali ini. Herculesia menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tanah suci memang meremehkanmu. Kali ini, ketika kami berdua datang, itu berarti tanah suci tidak meremehkanmu. Karena itu, kamu dan kekuatan di belakangmu bisa hilang semuanya. Terlalu banyak bicara. Pada saat ini, si buta mengambil 2 langkah ke depan tiba-tiba, berkata, terima tombakku. Kata-kata itu diucapkan, tombak ungu si buta tanpa mata tombak mengeluarkan guntur dan kilat dari tangannya, dan langsung datang ke warrior yang. Mata warrior yang menciut hebat,
karena jiwa pedangnya menunjukkan tanda-tanda tertekan di depan jiwa tombak lawan. Jiwa tombak alam langit tingkat 3. Warrior yang mengeluarkan pedang Raja Manusia secara tiba-tiba, dan energi pedang melesat keluar, namun ketika mengenai senjata si buta, energi pedang itu sedikit bergetar, dan setelah beberapa saat, energi pedang itu langsung berubah menjadi kehampaan oleh ledakan. Tombak ungu itu seketika berada di dada warrior yang bang. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut warrior yang, lalu tubuhnya terbang terbalik, dan akhirnya menabrak tembok kota kuno dengan keras. Seluruh tembok kota bergetar hebat, dan kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya pecah. Semua orang di kota kuno tercengang. Terima jurus aku juga. Pena besar Herculesia menari-nari di udara beberapa kali, dan huruf besar, hancur, muncul. Begitu kata, hancur, muncul, tembok kota kuno tiba-tiba runtuh dengan suara, bang. Main keroyok, apakah ini gaya tanah suci? Pada saat ini, tombak emas menembus langit, menembus kata, hancur, menghilang dengan suara, bang. Kilatan keheranan melintas di mata Herculesia, dia memiringkan kepalanya untuk melihat ke samping, dan melihat seorang wanita berjalan perlahan. Gaun putih, kuncir kuda. Irene Ann. Bersambung.